Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan Pulau Seldi Bapak Ibu, kebetulan di Pasrai kados teman-teman semua untuk menjadi nakoda di Forum Pemerangan Risiko Bencana Kecamatan Muntilan. Walaupun sebenarnya masih anak kecil tapi bersama-sama duduk bareng-bareng kalian rencana standar untuk belajar sejauh mana potensi ancaman di wilayah Muntilan. Menarik sekali, FPRB diberi kesempatan untuk bersosialisasi di kelompok kerja lembaga pemberdayaan masyarakat Dusun Dukuhan yang jelas ada irisannya dengan kondisi kedaruratan atau kondisi mitigasi di wilayah Panjenengan Iskandar. Karena LPMD termasuk menjadi basis di mana nantinya bisa mendongkrak atau mensupport pembangunan pemerintah dalam tanda kutip berbasis mitigasi. Karena apa? Infrastruktur yang ada di sini, infrastruktur yang disupport oleh pemerintah menggunakan dana desa ataukah nantinya menggunakan dana provinsi ataukah menggunakan dana masyarakat, sebaiknya alangkah baiknya tetap menggunakan basis pembangunan berbasis mitigasi Pak Kadus. Menuju ke perkenalan, saya bersama dengan teman-teman di sini. Menurut saya buatan medeni dengan baju oranye. Harapannya kita akan bersahabat karena kita mempunyai panggilan untuk teman-teman semua adalah sahabat tangguh. Sahabat tangguh adalah masyarakat di mana nanti yang juga mensupport kegiatan kita untuk menuju ke desa tangguh bencana yang notabene akan kita teruskan menuju ke Kencana atau Kecamatan Tangguh Bencana dengan harapan semua masyarakat di wilayah Kecamatan Muntilan akan sadar terhadap bencana. Yang pertama, Forum Pemerangan Risiko Bencana mempunyai tagline Disaster Awareness Volunteer Community yang artinya komunitas relawan sadar bencana. Ini adalah sebuah slogan yang selalu kita gaungkan ke masyarakat luas agar masyarakat luas sadar terkait bencana. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan budaya sadar bencana sejak dini. Harapan kami agar terwujudnya solidaritas dan sosial masyarakat yang mampu merawat, melestarikan, menjaga, serta merespon cepat sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya bencana serta siap untuk selamat. Melihat kondisi Muntilan yang di tahun 2010 Bapak Ibu sempat dilanda erupsi Gunung Merapi sedahsyat itu, walaupun jaraknya ketika kita titik dengan koordinat dari puncak Merapi hingga tempat kita ini sekitar 20 kilo, dari 16 sampai 20 kilo. Namun dampak di 2010 sangat sekali terasa di tempat kita, seperti apa tebal abunya, seperti apa riuhnya wilayah kita, pohon-pohon semua tumbang, fasilitas semua berhenti, bahkan sampai listrik pun kita kesusahan, air bersih kita kesusahan. Di kala itu kita juga harus menerima saudara-saudara kita yang ada di daerah B3 atau daerah lereng Merapi yang mengungsi di tempat kita. Saya melihat Gunung Pring, desa Gunung Pring jelas menjadi barometer ketika itu. Sekitar 3.000 sampai 4.000 pengungsi ada di tempat kita. Ada beberapa titik kekerasan di tempat di Dukuhan, di Balai Desa Gunung Pring dan wilayah-wilayah yang lain banyak sekali pengungsi hal itu. Dan yang membuat kita sedikit prihatin, ternyata kita juga tertimpa musibah tersebut. Ini ada double dead ketika bagaimana cara sistem kita untuk menanggapi ketika ada bencana, kita harus siap dan kita juga harus siap menerima pengungsi. Itu mungkin pembukaan dari saya, kita bisa lanjutkan menuju ke halaman selanjutnya. Forum Pemerangan Risiko Bencana ini adalah Dr. Insinyur Hilmi Purwanto MSI
Dia adalah mentor dan pengarah analisis RWRB Kecamatan Muntilan. Dia adalah veteran dari UPN yang selama ini mendampingi kita dari awal hingga akhir, dan termasuk salah satu orang terpenting di BPBD dari ahli bicara mitigasi. Namun alhamdulillah dia sampai ke tempat kita. Sorry pasti. Ini sambil santai ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Kita akan membicarakan seperti apa kondisi atau kronologi kebencanaan, namun kita bawa menggunakan sistem yang santai, yang lebih cair, agar tidak tegang ketika nantinya kita mengerti sejauh mana dilematis yang ada di Kecamatan Muntilan. Yang pertama kita akan membahas Sungai Lamat. Sungai Lamat menyimpan banyak misteri yang berkaitan dengan kondisi morfologi saat ini, dari perpindahannya yang berulang-ulang kali, temuan batuan vulkanik di sepanjang jalur dan sekitaran sungainya, hingga nilai sejarah yang selalu dijaga sampai sekarang. Lamat adalah sungai yang eksklusif. Itu pesan dari Prof. Yuni ketika kami, teman-teman FBRP, memutuskan untuk memetakan Sungai Lamat secara mandiri demi masyarakat di bantaran sungai, masyarakat di wilayah Gunung Pring, memahami sejauh mana Lamat ini dan sedahsyat apa Lamat ini. Mungkin Bapak Ibu saat ini masih belum begitu belum begitu fokus ketika membicarakan Lamat, karena sampai saat ini Lamat debitnya masih kecil, sungai idit-idit. Tapi ketika kita mengulas sejauh mana nantinya bisa kita bahas bersama-sama, Lamat adalah sungai yang eksklusif. Itu pesan dari Prof. Yuni yang harus kita sampaikan, karena menarik. Kita akan belajar banyak hal tentang Sungai Lamat dan sekitarnya. Oke, sebelum jauh-jauh nanti kita akan membahas Sungai Lamat. Ini adalah gambaran Sungai Lamat yang bisa kita dengarkan bersama-sama seperti apa Sungai Lamat tersebut. Selamat datang di RWRB Kecamatan Muntilan. Bidang mitigasi dan kesiapsiagaan melakukan pemetaan wilayah secara mandiri yang difokuskan terhadap aliran Sungai Lamat melalui FDS atau Fly Drone System, dengan tujuan menyajikan penampakan Sungai Lamat melalui udara serta mencari potensi yang ada pada sungai tersebut. Dari perbatasan Kecamatan Muntilan dan Kecamatan Dukun hingga ke Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan. Sungai Lamat merupakan salah satu sungai di Subdas Blokeng yang menjadi jalur lahar hujan Merapi yang membawa material batu dan pasir pada tahun 1861 silam. Rute Sungai Lamat ini melalui 3 desa, yaitu Kelurahan Muntilan, Desa Pucungrejo, dan juga Desa Gunung Pring. Oke Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas semua, itu adalah sebuah gambaran dari Sungai Lamat yang secara visualisasi kita datakan dan kita peta agar lebih mudah dipelajari atau lebih mudah dipahami bahwa memang Lamat ini menarik sekali, sangat eksklusif. Dengan panjang 6.800 meter, membentang membelah Kecamatan Muntilan secara vertikal, lurus, secara vertikal ya, benar-benar membelah. Dan ini menjadi sebuah catatan penting untuk kita semua. Kenapa kita harus memahami Sungai Lamat? Ini adalah bukti sejarah limpasan Sungai Lamat atau yang biasa kita sebut limpasan piroklastik. Peninggalan lahar hujan Gunung Merapi di tahun 18 gitu, 1861 di wilayah SMA Vanlit, lingkungan PP Kelurahan Muntilan, yang dibawa oleh material Sungai Lamat. Bisa kita lihat mirip kondisinya limpasan tersebut dengan Kali Putih.
2011 kali itu. Sungguh sangat banyak sekali material yang tertumpuk di sana. Ini bisa kita lihat bahwa itu adalah gedung belakang daripada Vanlit. Ini di sungai yang di sebelah PP. Di tahun itu memang limpasannya sampai ke bawah dan sangat dahsyat sekali. Bisa kita lanjutkan untuk melihat gambar yang lain. Ini juga bukti sejarahnya. Ini ada di SMP Kanisius, belakang SMP Kanisius dari RSUD Muntilan, yang tempatnya sama. Ini setelah terjadinya banjir lahar, masih ada beberapa orang di situ yang memang mereka mencari material, mungkin untuk dibawa ke rumah, untuk diintegrasi atau apa. Lanjut Mas Lee. Ini bukti sejarah juga di wilayah Pasar Jambu. Ketika memang di situ ada rel kereta api yang masih aktif dan tersapu oleh material tersebut. Bisa kita lihat di situ masih banyak orang-orang yang memang mungkin kaget di situ ya, melihat kondisinya yang hampir mirip dengan 2011 ketika kita berbicara di Kaliputih waktu itu. Ini juga peninggalan yang masih bisa kita lihat secara detail. Ini ada di lingkungan Wonolelo, Kelurahan Muntilan, yang dibawa oleh material Sungai Lamat ketika itu yang bertemu di tempuran atau di wilayah tersebut. Ini Watu Jaran namanya. Ini ada di tengah dusun di Wonolelo, di sebelah utara rumah Pak Camat, Pak Tito, ada di situ. Masih bisa kita temui, masih bisa kita lihat bahwa itu besar itu batunya terlimpas hingga sampai ke pemukiman warga. Walaupun sebenarnya saat itu di tahun itu nggak ada pemukiman sebenarnya. Lanjut Mas. Nah ini yang menarik. Ini ada di wilayah kita Bapak Ibu. Ini ada di wilayah Gunung Pring, di Watu Gede Lor Pasar. Ini menjadi titik temu ketika Blongkeng dan Lamat bertemu di situ menjadi tempuran di wilayah tersebut. Masih ada peninggalan batu-batu besar di situ. Walaupun tidak hanya ini, masih ada beberapa batu yang memang menjadi sejarah, menjadi bukti bahwa memang Lamat dan Blongkeng ini sungguh dahsyat ketika itu. Yuk lanjut. Ini juga menarik. Ini ada di wilayah Prengasri di sebelah selatan. Tepatnya ada di tempurannya itu, tempuran Sungai Lamat dan Sungai Blongkeng. Ini terlihat bahwa limpasan piroplastiknya masih begitu tebal, karena bila tanah itu atau lereng itu kita gali, kita akan menemukan banyak sekali batu-batu konglomerat yang masih tertinggal di tempat itu. Bila mengulas bagaimana dahsyatnya gunung limpasan Lamat ketika itu, sebenarnya di wilayah kita di daerah Dukuhan ini, di seberang antara jalan Kiai Dahar, di seberang kanan dan kirinya itu masih terlihat beberapa pereng-pereng yang memang membentuk bibir sungai sebenarnya. Jadi menurut penelitian Prof. Wilby dan juga teman-teman ketika itu menceritakan bahwa Sungai Lamat awal mulanya itu ada di aspal yang saat ini, sekarang ini kita gunakan untuk jalan. Apa yang bisa kita buktikan? Apa bukti yang bisa kita temukan ketika kok Mas Yadi bicara itu sungai? Jelas bahwa Ibu kita bisa melihat secara detail bahwa memang sungai pasti mempunyai bibir sungai, tebing kanan dan tebing kiri. Terlihat secara detail bahwa memang tebing kanan dan tebing kiri itu membuktikan itu dulunya adalah aliran sungai. Dan yang menarik sekali ketika non-sewu ada saudara-saudara kita yang meninggal, ketika kita bedah kuburan geluduk di situ, kita akan menemukan banyak sekali batuan-batuan yang mungkin itu bisa kita bilang batuan konglomerat karena dari kontur dan dari bentuknya menceritakan bahwa memang ini adalah batu dari Merapi.
Namun dengan perubahan morfologi, perubahan tatanan wilayah, perubahan struktur pemerintahan, mempunyai kebijakan yang sebegitu luasnya, merubah kondisi-kondisi tersebut menjadi tempat-tempat dunia atau menjadi rumah atau menjadi fasilitas umum yang kita gunakan sampai hingga saat ini. Ini adalah gambaran peta limpasan Sungai Lamat yang kita ambil dari BPD kala itu, yang sudah digambarkan oleh teman-teman BPD bahwa yang garis merah atau warna merah itu adalah gambaran dari limpasan sungai. Kita akan melihat atau menengok sejauh mana Sungai Lamat ini berpotensi. Sungai Lamat ada di tengah, terlihat ada kecamatan Muntilan di situ, dan di situ zonanya terbilang merah semua Bapak Ibu. Kita tidak memprediksi, kita tidak bisa berangan-angan, tapi itu adalah data yang bisa kita temukan saat ini bahwa memang ketika kubah yang ada di Gunung Merapi, kubah 88 dan kubah 21 ini bergejolak, mereka akan turun membawa material melalui Sungai Lamat. Namun ini tidak bisa kita sepelekan atau mungkin kurang percaya tapi ini bisa menjadi sebuah titik temu kita. Alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman LKMD untuk membedah sejauh mana kesiapsiagaan kita. Mungkin Bapak Ibu penasaran apa sih maksud dan tujuan kita ke sini? Ini kita memberikan sebuah pemahaman, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu menarik daripada Sungai Lamat. Walaupun nantinya Sungai Lamat akan diceritakan secara detail oleh Mas Sidik yang beliau memang sudah mempelajari Lamat secara detail. Aku rawani bos sama sing saka kabupaten guys. Iya. Kita lempar ya nanti. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan dari mana pembahasan ini. Kita akan masuk ke dalam peran masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar bencana. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan budaya sadar bencana. Budaya sadar bencana adalah kesadaran kolektif dan perilaku yang mendorong individu dalam komunitas untuk memahami resiko bencana, mengambil langkah-langkah pencegahan, dan siap menghadapi bencana dengan cara yang tanggap dan adaptif. Menarik Bapak Ibu melihat dari dusun Dukuhan ini, selain ada potensi bencana yang lumayan besar, namun warga di sini juga harus siap menerima tamu dari sumber. Meranggen. Oh, Meranggen. Betul, dari Meranggen. Jadi seperti yang saya bahas tadi di awal, ini adalah sebuah double gate ketika Bapak Ibu harus siap atau tangguh daripada nantinya ada bencana, namun juga harus siap menerima saudara-saudara kita yang ada di KP3. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, Desa Gunung Pring sudah menandatangani MOU Sister Village dengan desa-desa penyangga yang ada di atas. Jadi kesiapan kita bisa kita uji. sabar ya Pak. Sabar. Oke, kita lanjut. Seperti apa kita bahas tentang peran masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar bencana, karena sudah terlihat malam ini. Peran masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar bencana itu yang pertama adalah partisipasi dalam pencegahan penanggulangan bencana. Menarik Bapak Ibu melihat kemarin antusias di tahun 2010 Bapak Ibu semua terlibat langsung sejauh mana memberani atau menolong saudara-saudara kita yang dari Meranggen. Salam saling. Jadi kala itu saya masih kuliah Bapak Ibu. Saya sama teman-teman kampus datang ke Balai Desa Gunung Pring, lihat saudara-saudara kita semua tidur di tikar, tidak ada yang tidur di kasur ya, di tikar semua dengan keluarga mereka. Bahkan ada warga juga yang mengungsi di tempat itu, warga kita sendiri mengungsi di tempat itu karena rumahnya roboh, karena abu yang setebal itu sampai wilayah kita. Semoga tidak terjadi lagi. Namun itu sebuah apresiasi dari kita menengok ke 2020 bahwa memang ini adalah ancaman yang maha dahsyat dan entah kapan kita akan menemuinya lagi atau tidak. Namun secara detail kita harus memahami dan siap dengan kondisi tersebut.
Selain itu adalah keterlibatan dalam reaksi darurat. Contoh, saya dengan Pak Kadus waktu itu ada laporan ketika ini ada potensi ancaman pohon tumbang ketika itu di wilayah jalur Warsangel ya Pak Kadus. Waktu itu kita berkoordinasi malam-malam di tempat Pak Maman waktu itu. Apa yang bisa kita lakukan ketika melihat ranting pohon serimbun itu di pinggir jalan? Mungkin ketika teman-teman nom ini mungkin ada di rumah lah mas, rapopo buat kalau ngono bende kurang masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Namun ketika kita berbicara mitigasi, pohon itu berpotensi sekali untuk roboh. Rantingnya bisa jatuh kapanpun angin akan menerpa, dan ancamannya adalah rumah-rumah penduduk, kabel-kabel listrik, kabel-kabel telepon yang ada di wilayah itu yang nantinya akan mengganggu fasilitas umum di situ. Ini menjadi sebuah poin di mana nantinya kita bisa memitigasi. Mitigasi itu apa ya Cina? Mitigasi itu secara gamblang akan dijelaskan sama Siti. Mitigasi itu adalah pemilihan lokasi atau mencari data di mana nantinya yang di situ menimbulkan sebuah potensi kedaruratan. Contoh misalnya di wilayah Bapak Ibu rumahnya sudah berbasis mitigasi global, gitu kan gede-gede. Karena melihat kemarin kondisi pasar yang sebegitu megahnya, pasar induk Munilan kita yang sebegitu megahnya dengan fasilitas APAR yang sebegitu istimewanya, saya bisa bilang fasilitas anti kebakaran di sana adalah grade 1, namun malam hari apa yang terjadi di sana tiba-tiba bisa terbakar pribadi. Ini menjadi sebuah poin bahwa kebencanaan itu bisa datang kapan saja dan kita tidak bisa memprediksi itu. Kita hanya bisa membuat sebuah rangkaian angan-angan atau rangkaian data atau rangkaian hitung-hitung bagaimana caranya mengantisipasi secara kondisi agar kita siap untuk selamat. Karena poin yang paling penting di pembahasan kita saat ini adalah bagaimana caranya kita cepat untuk selamat dan menyelamatkan. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah memahami dan meneliti wilayah setempat atau dalam tanda strike itu adalah mitigasi. Mitigasi itu adalah memahami dan meneliti wilayah setempat. Dusun Dukuhan ini sekitar 5 hektar atau Pak Agus? Luasnya? Ada ya, lebih ya mungkin, dan lebih dari 5 hektar. Menurut kami bila ada di situ 270 kakak di sini bisa untuk memahami dan meneliti wilayah setempat, tidak ada salahnya. Wilayah dari dusun Dukuhan ini bisa menjadi piloting project untuk menuju ke dusun tangguh bencana. Walaupun secara garis BNPB tidak ada dasar undang-undangnya karena mencakup kepada desa tangguh bencana. Namun ini bisa menjadi sebuah modul atau inovasi yang baru ketika kita berbicara komunitas yang ada di dalam sebuah dusun. Menarik sekali. Siapa tahu dusun Dukuhan menginisiasi dusun-dusun yang lain untuk mewujudkan masyarakat yang melek dengan bencana. Mungkin seperti itu gambaran peran masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar bencana yang nantinya akan kita kupas secara detail sejauh mana siap atau tidak siapnya kita semua untuk menghadapi bencana.